Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunisa. Saya dari program studi PG PAUD Universitas Tadulako angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam strategi pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan membahas sedikit tentang apa sih itu strategi pembelajaran. Menurut KEM tahun 1995, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, macam-macam strategi pembelajaran di sini itu terbagi menjadi 7 bagian. Pertama itu strategi pembelajaran ekspositori, di mana mereka lebih menekankan penyampaian materinya itu secara verbal oleh guru dengan fokus peran sentral guru yang menggunakan metode pembelajarannya itu masih metode ceramah. Kelebihan dari strategi ini yaitu guru bisa mengontrol urutan dan keluasaan materi pembelajarannya. Yang kedua, efektif digunakan apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas sementara waktu yang dimiliki untuk belajar itu terbatas. Kekurangan dari strategi ini yaitu hanya dapat dilakukan pada siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak yang baik. Sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal sosialisasi, hubungan interpersonal, serta berpikir secara kritis. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry, mendorong siswa untuk aktif berpikir kritis dan analisis dalam menyelesaikan masalah mereka. Metode pembelajarannya meliputi diskusi, realisasi atau eksperimen. Kelebihan dari strategi ini yaitu lebih menekankan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak secara seimbang sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua yaitu sesuai dengan perkembangan psikologi pembelajaran yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku lalu berkat adanya pengalaman. Kekurangannya itu sulit terkontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Kedua, memerlukan waktu yang cukup banyak sehingga sulit bagi guru untuk menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu menekankan pada penyelesaian masalah secara ilmiah oleh siswa dengan memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Aktivitas pembelajaran difokuskan pada penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka secara sehari-hari. Kelebihan dari strategi ini yaitu pemecahan agar anak belajar cara untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Kedua, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Kekurangan dari strategi ini yaitu ketika siswa yang tidak memiliki minat atau kepercayaan diri untuk menyelesaikan masalahnya cukup sulit untuk menerapkan strategi ini dalam proses belajarnya. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu dan persiapan yang tinggi. Yang keempat itu ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Di sini siswa didorong untuk mampu berpikir dialogis terus-menerus dan menekankan pada proses penemuan konsep sendiri oleh siswa. Kelebihan dari strategi ini yaitu melatih daya pikir siswa dalam menyelesaikan suatu masalahnya. Kedua, memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dalam berbagai media yang ada. Kekurangan dari strategi ini yaitu membutuhkan waktu yang banyak sehingga jika waktu pelajaran singkat tidak akan berjalan dengan lancar. Kedua, siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan mengikuti siswa yang lebih bisa menyelesaikan masalahnya. Yang kelima itu ada strategi pembelajaran kooperatif, di mana di strategi ini menggunakan kerjasama antar siswa berkelompok-kelompok dan siswa dibebaskan untuk mengeksplor kemampuan mereka dengan dukungan dari rekan sebayanya.
Kelebihan dari strategi ini yaitu memberikan peluang pada siswa agar mengemukakan atau membahas suatu pandangan pengalaman yang diperoleh siswa secara bekerja sama dengan merumuskan ke arah suatu pandangan kelompok. Kedua, menghasilkan peningkatan kemampuan akademik, berpikir kritis, membentuk hubungan persahabatan, menimba berbagai informasi, belajar menggunakan sopan santun kepada teman sebayanya juga. Nah, di sini juga dia memiliki kekurangan. Yang pertama itu, guru harus menyiapkan pembelajaran secara matang. Selain itu, memerlukan banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua yaitu saat diskusi di kelas terkadang didominasi oleh seseorang sehingga siswa yang lain menjadi pasif untuk bertanya atau sekedar akan menjawab pertanyaan dari siswa lain. Yang keenam itu ada strategi pembelajaran kontekstual, di mana materi pembelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga siswa dapat membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu memberikan kesempatan pada siswa untuk maju terus dengan potensi yang dimilikinya dan membuat siswa menjadi lebih aktif. Kedua, itu pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa yang tidak ditentukan oleh gurunya. Kekurangan dari strategi ini yaitu proses pembelajaran menggunakan metode ini itu nampak jelas antara siswa dengan kemampuan yang tinggi dan kurang, kemudian memunculkan rasa tidak percaya diri kepada anak yang memiliki kemampuan lebih agak rendah dari teman sebayanya. Yang kedua itu bagi siswa yang ketinggalan pembelajaran dengan metode ini akan terus tertinggal dan sulit mengejar karena model pembelajaran ini itu kesuksesan siswa tergantung pada usaha dan keaktifan mereka sendiri. Yang ketujuh yaitu ada strategi pembelajaran afektif. Di sini strategi ini menekankan pada pembentukan sikap dan nilai-nilai yang baik pada siswa dengan melibatkan mereka dalam situasi yang mengandung konflik atau problematisme. Tujuannya agar membentuk karakter yang bermartabat dan beriman. Kelebihan dari strategi ini yaitu menjadikan sarana pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peserta didik akan lebih mengetahui mana yang baik dan yang mana buruk. Kekurangan dari strategi ini yaitu kurikulum yang berlaku selama ini cenderung diarahkan untuk membentukkan intelektual atau kemampuan kognitif mereka, di mana anak diarahkan pada pengurusan materi tanpa memperhatikan pembentukan sikap dan moralnya. Yang kedua itu sulit melakukan kontrol karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang macam-macam strategi pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.